wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junikul Mawandri. Di sini saya akan membahas mengenai elemen dasar akuntansi dalam mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa itu akuntansi dan apa sih bedanya akuntansi dengan akuntansi lembaga keuangan syariah? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Nah teman-teman, itu tadi perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Untuk lebih simpelnya lagi, akuntansi konvensional adalah akuntansi atau laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan oleh perusahaan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi atau laporan keuangan perusahaan yang sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam elemen dasar akuntansi. Untuk elemen dasar akuntansi ini terdapat 5 jenis. Yang pertama ada modal, yang kedua ada aset, yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada kewajiban, dan yang kelima adalah beban. Oke, kita bahas satu persatu ya. Selanjutnya untuk elemen dasar akuntansi ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada modal. Modal adalah bagian milik perusahaan atau hak milik dari perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan juga kewajiban. Jadi modal ini merupakan hak dari pemilik perusahaan untuk mendirikan perusahaannya. Untuk modal sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah modal sendiri. Seperti namanya, modal sendiri merupakan sumber modal atau dana yang bersumber dari pemilik perusahaan yang sifatnya secara permanen selama perusahaan itu masih berdiri tegak. Untuk yang kedua, itu ada modal dari pihak asing. Dana modal ini atau sumber modal ini dananya bersumber dari luar perusahaan yang bersifatnya sementara selama modal tersebut tidak diambil oleh penanam modal tersebut, seperti investasi dan juga penanaman uang modal. Pembahasan kedua mengenai aset. Aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang, tanah, gedung atau bangunan, atau investasi-investasi lain yang mendukung sarana dan prasarana dari perusahaan itu sendiri. Untuk aset juga terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama, aset berwujud, yaitu aset yang dapat dilihat secara nampak dan jelas seperti uang tadi, tanah, ataupun bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara ada juga aset yang tidak berwujud seperti surat izin, hak paten, merek dagang, dan hal-hal lain yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak terlihat.
Selanjutnya, pembahasan mengenai kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang timbul dalam perusahaan akibat peristiwa masa lalu yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan, seperti utang dan lain-lain. Karena kewajiban ini adalah hak yang harus dipenuhi akibat tertundanya segala sesuatu yang belum terselesaikan pada masa lalu oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan atau hasil dari manfaat ekonomi berupa barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk konsumen. Nah, pendapatan ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan secara luas atau pendapatan yang kegiatan perusahaannya dihasilkan dari kenaikan aktiva atau berkurangnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga pendapatan secara luas ini dapat merubah modal loh. Kemudian ada pendapatan secara sempit. Untuk pendapatan secara sempit ini, pendapatan yang berasal dari perusahaan dan transaksinya merupakan transaksi periteral atau transaksi insidental. Terakhir adalah beban. Beban adalah penggunaan barang atau jasa untuk menghasilkan penghasilan dari perusahaan tersebut. Hal ini dikutip dari Product of the Enterprise. Contoh-contoh beban itu seperti beban gaji, beban air dan listrik, beban sewa, dan beban-beban yang lain.